bisa memberikan berkahnya, memberikan acara kita hari ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kami mohon berdiri sejenak. Kita akan bersama menumbuhkan patriotisme kita, nasionalisme kita dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Kepada DJ yang bertugas kami, silakan. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan memasuki acara yang berikutnya, yakni sambutan dari Kepala SDIT Batu Salam. Kepada Ustadz Suryani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Indah, Ustazah Evi, dan Ustazah Juli selaku pemateri pada kesempatan siang hari ini. Tak lupa kami hormati pula segenap Ustazah SDIT Batu Salam. Semoga ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'inu ala dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia kita sehingga kita bisa berkumpul di sini, yang insyaallah hari ini kita akan mengadakan sebuah kegiatan dari kita, dari selaku calon guru penggerak untuk kita, juga guru-guru SDIT Batu Salam. Ini salah satu oleh-oleh daripada ikuti kegiatan guru penggerak. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai yaumul qiyamah. Kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak Ustazah Indah, Ustazah Evi, dan Ustazah Juli yang telah mengikuti program pemerintah, yang awal-awalnya banyak dari guru-guru yang merasa berat, bukan berat wawang, jadi wedi ayah yang dewe ditakut dengan bayangan sendiri. Maka setelah ini beliau
beliau bertiga ini mengikuti program guru penggerak ya, mengikuti seleksi dari sekian guru. Alhamdulillah kita ada 3 yang terseleksi, kemudian mengikuti proses guru penggerak didampingi. Kita perhatikan walaupun agak repot ya dengan berbagai macam kegiatan ya, dan kesibukan kita sudah sibuk, sudah banyak kegiatan, ditambah lagi kegiatan guru penggerak ya, sehingga mereka ini harus mengejar waktu dan harus menambah lemburnya ya, menambah lemburnya. Namun kalau kita tanya, kita amati, merasa senang ya, merasa senang sekali. Kenapa? Karena ternyata yang beliau sampaikan itu, yang selama ini beliau ikuti itu luar biasa sekali. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu baru, banyak sekali kemudian pengalaman baru untuk mengikuti ya proses pembimbingan calon guru penggerak. Ya. Dan mudah-mudahan nanti juga sebagai motivasi bagi yang teman-teman yang lainnya yang saat ini sudah mendaftar, yang kemarin itu berhasil daftar pindah kemarin itu 10. Alhamdulillah agak lebih banyak dan nanti bisa diterima dan nanti bisa mengikuti jejak yang mereka bertiga ini. Ya. Maka hari ini Ustadz Endah ini yang telah mengikuti bimbingan untuk calon guru penggerak ini mencoba untuk membagi budaya positif ya, membagi ilmunya ya. Coba nanti akan kita lihat seperti apa sih hasilnya ya. Selama ini dibimbing ya, didampingi, selama ini kita ribet ya, apa sih hasilnya? Coba nanti kita lihat nanti. Dan saya yakin soal nanti hasilnya kita akan mendapatkan hal-hal yang baru ya. Dan yang jelas adalah ini kegiatan ini merupakan program pemerintah. Kemudian juga dari JSIT pun senantiasa mendorong. Sejak awal JSIT mendorong agar guru-guru itu mengikuti program guru penggerak, agar sekolah-sekolah itu mengikuti sekolah penggerak. Ya, hingga terakhir kemarin itu ketua JSIT wilayah terutama itu memfasilitasi teman-teman, yaitu bimbingan bagaimana caranya mudah untuk bisa masuk ke mendaftar dulu di program guru penggerak. Artinya apa? JSIT itu sangat mendukung. Ya, kita berharap dengan banyaknya kita ini memiliki guru-guru penggerak, maka kita bisa lebih memajukan. Ya. Jadi pertama, kualitas kita akan lebih maju, ilmu kita akan lebih banyak, kemudian lembaga kita tentunya akan lebih maju, lebih dikenal masyarakat dan lebih dipercaya oleh masyarakat untuk membimbing putra putrinya. Dan juga kita berharap pula ya kebaikan kita yang dihasilkan dari guru penggerak ini juga dapat diadopsi, dicontoh oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Sehingga kalau sudah diadopsi contoh, tentunya kita tidak boleh tinggal diam, harus memiliki inovasi-inovasi yang terbaru lagi. Sehingga sekolah kita akan terus bergerak, terus berkembang sesuai dengan program pemerintah, sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kalau kita ini sudah merasa puas dengan yang ada, maka itulah awal daripada kemunduran. Ya, jadi kalau kita sekarang sudah merasa puas dengan sekolah kita dan merasa bagus, paling apik dan sebagainya, tanpa kita terus berinovasi, maka itu sebuah awal daripada kemunduran. Kalau itu terus berlanjut, maka kita tidak tahu apakah setahun, 2 tahun yang akan datang, apakah sekolah kita akan bisa maju lagi. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau nanti kita bisa ikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Dan insya Allah dari sini kami tetap mendukung kegiatan ini ya. Jadi yang dilakukan Ustadz dan Ustadzah salah tetap kami dukung, kami bantu semampu kami agar berjalan dan agar untuk
dapat dimanfaatkan oleh kita dan lembaga kita. Maka insyaallah dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi pemahaman menumbuhkan budaya positif sekolah Sabtu 28 Januari 2023, cinta tercintakan dibuka dan bisa dimulai. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya dari kegiatan kita untuk kita bersama-sama. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khair Ustaz Riyani, Kepala SDIT Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh undangan acara pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya ada sebagian rekan kita yang telah memulai, ya. Saya sering dengar dapat inspirasi bahwasanya mimpi-mimpi besar, cita-cita besar hanya akan terwujud jika diiringi dengan langkah-langkah yang besar. Dan langkah besar akan bisa terwujud, akan bisa tercapai jika segera dimulai dengan langkah-langkah kecil. Dan kita bersyukur hari ini alhamdulillah dikarenakan kita sudah memulai salah satu langkah itu yang insya Allah akan menjadi pijakan pertama menuju langkah-langkah besar berikutnya dan menuju mimpi dan cita-cita besar kita bersama. Untuk itu kami berharap monggo kita kosongkan, jangan kosongkan ya. Biasanya kalau benar kan kosongkan gelasnya gitu kan, agar siap menerima ilmu baru. Maka kalau saya harap nggak usah dikosongkan gelasnya, cukup besarkan wadahnya. Maka kalau gelas silakan diganti yang lebih besar lagi, teko atau panci bahkan ya, agar kita bisa menerima inputan baru, ilmu baru, wawasan baru, sehingga kita bisa terus bergerak dan bergerak. Ibarat air, kalau diam maka dia menjadi sumber penyakit. Tapi kalau dia bergerak terus bergerak maka dia akan jadi jernih dan semakin jernih. Baik, seperti saya, setelah ini kami persilakan kepada pembicara bertiga untuk melaksanakan, menyampaikan apa yang disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustaz Priam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustaz Suryani selaku Kepala Sekolah SDIT Waalaikumsalam, terima kasih atas dukungan yang luar biasa untuk kami mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, karena ternyata program ini luar biasa sekali yang nanti akan kita bagikan ilmunya kepada ustadz-ustadz sekalian. Oke, jadi mungkin sedikit jargonnya gitu ya. Guru penggerak itu adalah apa? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi tergerak itu artinya kita punya niatan di dalam hati untuk belajar. Nah, kemudian saya bergerak, cara belajarnya adalah dengan mengikuti program guru penggerak. Dan hari ini kami berusaha ingin menggerakkan ustadz-ustadzah semuanya agar mengikuti langkah-langkah kita. Seperti tadi yang disampaikan Ustadz Priam, bahwa kita sudah memulai langkah kecil ya. Nanti kita menggerakkan ustadz-ustadzah semuanya agar langkah-langkah kecil kita semakin besar dan bisa mewujudkan impian sekolah kita. Gitu nggih? Oke, ustadz-ustadzah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat di Darussalam. Allahu Akbar. Oke, kalau siswanya semangat kan kita jadi guru semangat ya. Jadi salam ini memang sebaiknya tetap kita praktekkan di kelas kita. Kadang-kadang kita lupa masuk kelas langsung mulai gitu aja. Ternyata salam ini tadi menumbuhkan semangat anak-anak untuk belajar. Oke, kita ulang satu kali lagi yang semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa,
Ustadz sudah siap menerima ilmu dari kita? Siap, oke. Ilmu itu bisa diikat dengan tulisan. Jadi supaya dia tidak hilang, ilmu itu diikat dengan tulisan. Jadi mohon bisa disiapkan apa itu, setelah tadi wadahnya sudah besar, ya, alatnya adalah buku tulis dan pensil atau pulpen, gitu, oke? Oke. Sebelum masuk ke materi yang lebih lengkap, supaya fresh, supaya relax, kita game dulu sebentar. Silakan Ustadz berdiri, berhadapan, berpasangan dan berhadapan. Biar refresh. Nanti kalau sudah refresh, siap menerima ilmu apapun. Oke, silakan berdiri berhadapan. Oke, kita akan game sweet perkalian. Saya guru matematika ini. Oke, jadi ini nanti kita akan sweet, akan dicontohkan oleh Ustazah Juli dan Ustazah Endah. Oke, ketika saya bilang siap, di belakang tangannya nanti bermulai ya. Oke, siap? Kasih contoh dulu. Siap, mulai. Nah, berarti 2 kali 2. Nanti cepet-cepetan. Jadi boleh 1, 2, 3, 4, 5. Akan jadi perkalian. Kecepatan dan ketepatan. Oke, siap? Kita uji coba dulu. 1 kali dulu. 1 kali ya. 1 kali dulu. Ketika siap, tangannya di belakang. Ketika mulai, tunjukkan ke depan. Oke. Siap? Mulai. Langsung dijawab. Oke, ya. Oke, monggo silakan Ustaz. Saya berikan 5 kali kesempatan. Nanti dihitung siapa yang menang. Oke? Ikuti instruksi saya. 5 kali kesempatan. Oke? Kecepatan dan ketepatan. Siap? Soalnya sesuai dengan tangannya masing-masing. Ya. Oke, siap? Mulai. Ya boleh. Oke, kedua, kesempatan kedua. Belum. Yang menang nanti yang tangan ke atas ya. Oke. Oke. Kesempatan kedua. Siap. Mulai. Kesempatan ketiga, silakan. Keempat, silakan. Kelima, silakan. Oke. Siapa yang menang 3 kali? Oh, Ustazah Siti, Ustazah Wati kelas 1 pinter, Ustazah Erwa guru Qurannya pinter, Ustazah Eva. Siapa tadi yang menang? Oh, Sri. 5 kali, kamu gak sering. Nggak boleh kayak gitu sama. Curang gitu. Oke. Bagaimana? Bahagia rasanya? Bahagia menang lomba perkalian, gitu ya? Oh ya. Ya. Oke, terima kasih Ustazah. Ini sebagai refresh saja. Kalau pikiran kita sudah bahagia, maka nanti insya Allah ilmu-ilmu yang masuk itu akan jadi lebih gampang menyerap ilmunya, gitu ya. Oke. Monggo Ustaz. Jadi mohon izin ya, kami bertiga berada di hadapan Ustazah semuanya hari ini untuk berbagi ilmu yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ya. Akan kita sampaikan hari ini di kegiatan
diseminasi pemahaman, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Gitu ya. Jadi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kalau ilmu ini hanya kita bertiga yang tahu, maka prakteknya hanya kita bisa laksanakan di kelas masing-masing. Karena ilmu ini harus dipraktekkan di lingkup sekolah, maka salah satu caranya adalah dengan berbagi ilmu kepada ustadz-ustadzah semua. Oke. Yeah. Untuk mengawali materi hari ini, ustadz-ustadzah silakan diperhatikan video yang ada di depan. Ini video tentang sekolah impianku, SDIT ke depan. Yang tadi yang tadi silakan diperhatikan. Oke, ya Ustadz-ustadzah, apa yang menarik dari yang Ustadzah lihat di video tadi? Mungkin ada kata-kata yang menarik gitu ya? Apa kira-kira? Bismillah pasti bisa. Ya, oke, ada lagi? Bismillah pasti bisa. Bismillah, semangat, pasti bisa. Oke, ada lagi? Wes, tanpa paksaan dan tanpa beban. Oke, ada lagi? Seperti mengajar anak-anak kita sendiri. Oke, ya. Dekatkan diri dengan Al-Quran, gitu ya. Jadi ini adalah impian saya terutama, dan mungkin juga jadi impian Ustadz-ustadzah semuanya untuk SDIT kita ke depan. Setuju dengan impian yang saya tuliskan tadi? Ucapkan setuju bersama-sama. Setuju dengan impian tadi? Oke. Sebuah impian akan bisa terlaksana dengan ternyata MC-nya nyambung ini. Jadi kita mulai dengan beberapa langkah-langkah ya. Seperti apakah sekolah impian menurut Anda? Sudah setuju dengan yang saya sampaikan tadi? Oke, ada tambahan lagi mungkin? Pengen yang seperti apa? Cukup? Oke, ya. Jadi seperti itu tadi, impian kita hampir sama. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sekolah impian itu tadi? Kira-kira apa Ustazah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sekolah yang sudah kita impikan tadi?
harus bagaimana? Belajar. Terus kemudian disiplin. Oke, betul. Ada lagi? Konsisten. Ya. Oke, jadi untuk mewujudkan sekolah impian tadi banyak hal yang harus kita lakukan, ya, banyak hal yang harus kita ubah sedikit demi sedikit, gitu ya. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman untuk anak-anak belajar. Jadi target pertama adalah menciptakan bagaimana anak-anak itu aman dan nyaman ketika berada di sekolah. Nah, jadi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman ini akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses. Untuk belajar, untuk membuat kesalahan, kemudian belajar lagi. Jadi sekali belajar itu nggak harus langsung benar, gitu ya. Jadi mereka belajar, mereka berproses, mereka membuat kesalahan, kemudian sadar, lalu belajar lagi. Jadi sehingga mereka mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran yang kita berikan di sekolah. Nah, perlu diingat bahwa selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi ketika anak-anak itu di sekolah merasa tidak nyaman, ada paksaan, ada beban, maka proses pembelajarannya akan sulit terjadi. Oke, lanjut. Nah, tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi kalau ada gangguan, itu tugas kita adalah bagaimana merubahnya agar menjadi lingkungan yang nyaman untuk anak-anak belajar, baik ini di tingkat kelas maupun di lingkup sekolah. Oke, nah, lingkungan positif, lingkungan belajar yang positif, yang nyaman untuk anak-anak itu terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi tidak hanya satu dua guru saja, tetapi semua warga sekolah, mulai dari gurunya, muridnya, kemudian orang tua murid mungkin juga bisa termasuk di sini. Ya. Mereka saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga kalau lingkungannya positif, itu anak-anak akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita mulai di SCIT, pembiasaan-pembiasaan yang baik. Nah, pembiasaan yang baik ini nanti lama-lama akan menjadi karakter yang tertancap di dalam diri anak-anak. Jadi karakter itu sifatnya lebih permanen, gitu ya. Nah, kalau setiap individu itu sudah punya karakter yang baik dalam satu sekolah, nanti kedepannya adalah tujuannya untuk membentuk budaya positif di sekolah. Seperti itu. Nah, jadi agar sekolah kita aman dan nyaman untuk anak-anak belajar, mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tujuannya itu. Nah, apa yang Anda pikirkan tentang budaya positif? Kalau satu-satu mendengar kata budaya positif, itu kira-kira yang ada di pikirannya apa? Tentang hal apa ini nanti? Tentang apa? Perilaku anak, oke? Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Apa Ustazah? Sopan santun. Oke, jadi beberapa yang Ustazah sebutkan tadi itu adalah salah satu beberapa bagian dari budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Gitu. Nah, oke. Budaya positif ini materi yang kita pelajari di Guru Penggerak. Jadi hari ini kita bagikan ke ustazah semuanya agar semuanya bisa memahami. Ada beberapa konsep pokok atau materi penting, ya. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua tentang nilai kebajikan. Nanti akan dijabarkan di setiap sesinya. Yang ketiga tentang teori motivasi. Kemudian yang keempat tentang hukuman dan penghargaan.
Yang kelima, restitusi. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah ilmu-ilmu yang akan kita pelajari nanti, gitu ya. Nanti akan dijabarkan di setiap sesinya, saling berkaitan antara satu yang lainnya. Oke, bisa dilanjut. Sudah siap belajar, saudara semuanya? Siap? Oke. Ya, kita ucapkan bersama-sama. Saya siap belajar budaya positif. Oke, berarti semuanya sudah siap. Ya, silakan. Nah, yang materi yang pertama adalah disiplin positif. Oke. Kalau Ustazah mendengar kata disiplin, anak yang disiplin itu anak yang bagaimana? Anak yang baik, anak yang pintar, tepat waktu, rajin, tertib, taat aturan, gitu ya. Solih. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Guru yang disiplin ya. Gimana? Guru yang bisa menjadi contoh. Guru yang bisa menjadi contoh. Terus? Guru yang disiplin. Guru yang disiplin berarti sama memberi contoh jadi disiplin gitu ya. Guru yang Oke. datang tepat waktu. Wis, guru yang datang tepat waktu. Yang tidak berarti nggak disiplin ya, Us? Ada kendala lampu merah. Nah, itu dia. Oke. Ya, baik. Oke. Kita akan lakukan sebuah kegiatan. Silakan berdiri lagi. Berpasangan, berhadapan-hadapan. Boleh, silakan. Oke. Berhadapan-hadapan ya. Tentukan siapa yang jadi orang pertama dan siapa yang jadi orang kedua. Oke, sudah ya. Orang pertama, silakan menyatukan dua tangan di depan dada. Disatukan, ya, disatukan. Enggak. Oke. Nah, orang kedua tugasnya adalah cobalah membuka genggaman yang ada di depan kalian, gitu ya. Nah, caranya perhatikan. Caranya boleh pakai apa ya, kekerasan maksudnya, tarik aja gitu ya gampangnya, atau boleh juga dengan kelembutan, dibujui, dikasih uang 100.000 buka ya. Silakan dicoba. Nanti yang sudah berhasil angkat tangan, berhasil gitu ya. Siap? Orang pertama mempertahankan dengan kuat, orang kedua mencoba membuka. Oke. Belum mulai. Siap? 1, 2, 3. Halus boleh, keras boleh, silakan. Yang berhasil teriakan berhasil. Woi, berhasil nomor 1, berhasil nomor 2, berhasil nomor 3, nomor 4. Ayo yang belum. Dikasih uang. Boleh. Cukup? Ya, oke. Silakan duduk kembali. Berarti dia kekuatannya penuh. Oke. Ya. Siapa tadi yang berhasil? Oke. Coba boleh ke depan. Caranya bagaimana? Ya. Saya cuma pegang gini aja sudah takut, Ustaz. Ternyata dia sangat untuk di tapi baru kekuatan saya gitu. Oh ya gitu. Tapi sebenarnya dia kokoh. Bisik-bisikin nggak mau, tapi dengan cara yang lain. Itu saja. Oke, strateginya luar biasa. Tepuk tangan.
Oke, ada yang dengan cara lain? Oke, monggo saja, silakan disampaikan. Ya, bagaimana caranya? Beri uang. Saya rayu, saya kasih sesuatu katanya, saya sukanya uang gitu. Saya kasih pulpen nggak mau, saya sukanya uang gitu. Oke, cara yang keren juga. Jadi digali dulu senangnya apa sih, baru itu dikasihkan. Akhirnya dengan senang hati mau membuka tangannya, gitu ya. Ada yang pakai cara kekerasan? Sekeras apa usahanya? Kalau saya tadi permisi ya saya buka gitu. Tapi dengan kelembutan, tapi akhirnya juga dipaksa, harus dipaksa gitu. Suatu kebaikan kan harus dipaksa. Oh, Santika ya Pak. Oke. Pemaksaan akan berhasil jika pemaksaan akan dilakukan jika bujukannya tidak berhasil, gitu ya. Oke. Jadi ini hanya permainan saja sebagai apa ya? Bisa masuk. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang memiliki kontrol untuk membuka atau tetap menutup tangannya? Orang pertama atau orang kedua? Orang pertama. Sekuat apapun usahanya orang kedua, kalau orang pertama tuh nggak mau, itu bisa nggak dia membuka tangannya? Tidak bisa, gitu ya. Meskipun dikasih uang 1 juta misalnya, tapi kalau ada yang tetap nggak mau buka kan juga tidak bisa terbuka, gitu ya. Gimana? Paling gampang dulu kalau kasih uang. Jadi setiap kita itu memiliki kontrol untuk diri kita sendiri. Bisa nggak orang lain mengontrol kita melakukan sesuatu? Bisa, hanya dengan mungkin ada teknik-teknik tertentu. Tapi misalnya besok Ustazah Marni ketika dikasih uang 100.000 lagi gitu mau nggak? Apa minta tambah lagi? Sama seperti saya. Nah, kondisional kan, berarti tergantung siapa. Ustazah Marninya juga mau membuka atau tidak. Nah, ini yang menjadi dasar teori kontrol yang nanti akan masuk ke dalam apa itu disiplin positif. Oke. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, guru itu bisa mengendalikan murid, gitu ya. Dengan kita misalnya anak-anak ada yang melakukan kesalahan, kemudian kita menghukum anak itu, kan tujuannya untuk apa? Agar anaknya jera, terus kemudian perilakunya berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi apakah besoknya gitu langsung berubah? Ada nggak yang dihukum apapun tetap tidak berubah? Kenapa? Karena kontrolnya ada pada anak itu sendiri. Kita tidak bisa mempengaruhinya, gitu ya. Kontrolnya ada pada anak itu sendiri. Kalau anak itu sadar mau berubah, oh ya besok saya berubah. Nah, itu berubahnya karena kita hukum atau karena dia sadar? Dia sadar. Nah, konsep utamanya seperti itu. Jadi guru mengontrol murid itu anggapan kita seperti itu ternyata itu tidak benar, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita beranggapan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan bujukan atau penghargaan, memberikan pujian kepada anak-anak, itu kan harapannya dia akan berubah jadi lebih baik lagi. Tetapi apakah setiap hari harus dipuji terus? Kan nggak dipuji nanti dia nggak berubah. Nah berarti tiap hari harus dipuji terus gitu ya?
nambah beban gurunya. Ya kadang dinaikkan kadang diturunkan. Nah, seperti itu ya. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu akan sadar. Dia sadar bahwa setiap hari dikasih pujian supaya berubah. Tapi ketika dia sudah sadar, maka dia bisa saja menolak, tidak mau, atau kita anggap wes kebal, dia apa-apakan nggak bisa. Itu ya. Ya, oke. Terus kemudian yang ketiga, kita beranggapan bahwa kritikan atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kamu tuh salah, sudah melakukan seperti ini, gitu ya. Kita memberikan anak-anak memarahi anak-anak karena dia berbuat salah, gitu kan. Menggunakan kritik dengan kesan negatif dan membuat merasa bersalah untuk mengontrol murid, sejatinya membentuk identitas gagal pada anak. Akhirnya kita memberikan stempel negatif kepada anak. Dan ketika di dalam kelas itu ada yang bermasalah, siapa yang kita tuju? Ya anak itu tadi, karena stempelnya dia terus, maka dia akan merasa buruk tentang dirinya sendiri. Dan itu kan kita juga nggak pengen toh anak kita merasa dirinya memiliki identitas yang gagal, gitu ya. Dan nanti pada akhirnya mereka akan mengembangkan karakter yang negatif. Allah biasanya berbuat salah aku, besok aku lagi ya nggak apa-apa, sudah biasa. Mereka akan berpikiran seperti itu, gitu ya. Oke, berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini hampir sama seperti tadi. Ketika tadi tangannya dibuka dengan paksa, ada yang berhasil? Satu-satu ya. Oke, lah yang tadi yang belum berhasil, kenapa Pak belum berhasil? Terlalu kuat orang pertamanya. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Jadi Cuman mintanya suruh hafalan 1 juz. bujukannya mempan enggak itu? Ya dia aku 6 juz hafal ya. Gitu ya. Jadi kita pun kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk mengikuti apa yang kita mau, gitu ya. Misalnya kelas 6, teng waktunya sholat duha. Ada yang sadar tuh langsung lari ke aula. Tapi apakah semua anak-anak langsung ke aula? Oh mesti si Zaka, jalan pelan-pelan. Terus sampai pagi berhenti lagi. Tapi harus dipaksa. Iya, di sesi berikutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya kita tidak bisa memaksa karena mereka punya kontrol terhadap dirinya masing-masing. Nah, kadangkala kalau kita memaksa terjadi rasa permusuhan. Ada yang musuhan sama muridnya? Kan kadang ketemu iki lagi. Nah, itu kan sudah timbul perasaan yang berbeda, gitu ya. Ya, oke. Berikutnya sudah. Jadi kita akan membahas kita akan membahas tentang teori kontrol. Ini yang penelitinya adalah William Glasser. Oke. Ya, yang tapelarius. Nah, selama ini yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah teori stimulus dan respon atau aksi reaksi. Kita ngasih aksi, memberi hukuman, reaksinya anak-anak seperti apa? Gitu kan? Itu namanya aksi reaksi atau stimulus respon. Kita memberikan penghargaan, yang maju duluan nanti dapat bintang, misalnya gitu. Zaman dulu kan ada ya bintang-bintang gitu. Yang maju duluan mengerjakan soal dapat bintang. Nah itu stimulusnya, rangsangannya. Nanti responnya anak-anak akan segera maju. Tapi kalau besoknya nggak dikasih bintang, ada nggak yang maju? Nggak ada. Berarti setiap hari belum tinggi bintang. Iya, supaya mereka mau terus. Jadi mari kita ubah ya, kita ubah paradigmanya dari stimulus respon kepada teori kontrol. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Intinya begitu. Kita pengen anak-anak sholat dengan tertib, tapi anak-anak pemikirannya sholat gini aku ganggu temennya tuh senang, nah, asik, nanti jadi rame. Itu dia bangga. Padahal
Padahal menurut kita tidak begitu. Nah, itu gambaran setiap orang itu berbeda, gitu ya. Terus kemudian yang tadi, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak-anak misalnya senggol-senggolan di aula ketika sholat tuh ya tujuannya tadi senang gitu loh. Misalnya seperti itu. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti yang dari sudah kita praktekkan. Terus kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, terus yang paling bawah, kalau kita pakai stimulus respon, kalau gurunya sudah berhasil menghukum muridnya, berarti kita menang. Terus anak muridnya kalah karena sudah manut dengan kita, gitu ya. Nah, padahal di teori kontrol kita tidak bisa memaksa. Berarti cara berpikirnya adalah menang-menang. Bagaimana caranya kita tetap positif, tidak menghukum, anak-anak pun juga mau menerima dengan sadar, gitu intinya, untuk berubah perilakunya, gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Makna disiplin diri. Nah, ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa jadi ini panutannya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudah kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Siapakah dia? Bapak Pendidikan Indonesia. Lahirnya di mana? Ya. Yogyakarta. Iya, betul, Yogyakarta. Lahir tanggal berapa? Lahir tanggal berapa? 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Oke, jadi ini kurikulum merdeka itu mengambil pemikirannya dari Ki Hajar Dewantara. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dari dalam diri masing-masing yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu adalah disiplin yang dimulai dari motivasi internal. Motivasi dari dalam diri sendiri, sadar untuk berubah. Nah, kalau kita belum memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Yang tadi ya, harus katanya Bu Ani tadi. Nah, ketika anak belum bisa punya motivasi dari dalam, maka harus memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Biasanya kalau kita dibuat peraturan, itu salah satunya adalah sebagai acuan untuk mendisiplinkan anak-anak. Tapi tetap kata kunci utamanya adalah anak-anak sadar dan berubahnya itu dari dalam dirinya sendiri. Oke, berikutnya disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Seperti tadi, kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ustazah Marni memilih tindakan membuka tangan. Kenapa? Karena nilainya adalah uang yang dia cari. Contohnya begitu. Ada lagi butuh uang. Tangga tua, oke. Bisa diterima alasannya? Jadi ada yang memilih tindakan untuk tetap mempertahankan. Ada tadi yang tidak bisa terbuka sama sekali. Dia memilih untuk tidak mempertahankan tangannya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang dia pegang adalah mempertahankan diri sendiri, gitu, ya kan? Dia mempertahankan dirinya sendiri, jangan sampai dilepas oleh orang yang lain, gitu ya. Kemudian, nah kalau kita sudah memilih tindakan, kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai yang diinginkan atau disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan belajar tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan tuh bahasa gampangnya adalah nilai kebaikan. Ya, kebajikan itu kebaikan. Jadi kita akan belajar tentang nilai kebaikan. Kita melakukan sesuatu untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Oke, lanjut Ustazah. Nah, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan itu adalah sifat positif
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi bagaimana anak-anak itu memiliki sifat positif untuk mencapai nilai yang mulia. Oke, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka kalau anak-anak tahu nilai yang mau dituju itu apa, mereka akan termotivasi, gitu ya. Nanti contohnya di belakang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba menggali nilai kebajikan apa yang ada di gerakan pramuka. Dulu sekolah anak pramuka, sekarang menjadi guru pramuka juga. Berarti harusnya tahu nilai-nilai apa yang ingin dikuatkan di gerakan pramuka. Ada apa? Ada apa, Ustaz? Dasa Dharma. Jadi 10 nilai yang ingin dikembangkan oleh gerakan pramuka ada di Dasa Dharma 1, 2, 3, 4 sampai 10. Hafal enggak? Hafal, benar? Oke, nanti kita tes. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua kita coba akan menggali nilai kebaikan di kurikulum Merdeka. Yang sudah masuk di kurikulum Merdeka kelas 1, kelas 4. Ustazah Ani? Apa? Kok P5? P3. Oke, apa itu P3? Profil Pelajar Pancasila. Apa saja itu? Nah, kita tes. Oke, profil pelajar Pancasila. Baik, lanjut. Ini kan yang nilai-nilai ini juga yang akan kita wujudkan di sekolah kita. Pramuka di sekolah kita ada, kurikulum Merdeka juga sudah mulai proses, gitu ya. Nah, ini yang ketiga, nilai kebajikan di SDIT Badrussalam. Nilai apa yang kita ciptakan di SDIT Badrussalam? Mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Iya. Ada satu orang yang mau menyebutkan dengan lengkap. Siapa berani? Disebutkan Ustazah. Ustazah Marni. Oh, Ustazah Sri. Berapa tahun di SCIT? Masa nggak hafal? Kok ada contekannya Mimi? Ayo Pak. Nilai yang ingin diwujudkan oleh SCIT Badrussalam. 1. Mencintai Al-Quran. 2. Berakhlak karimah. 3. Cerdas. 4. Mandiri. 5. Kreatif dan terampil. Oke. Termasuk apa itu? Namanya apa? Judulnya? Judulnya apa? Visi SCIT Badrussalam. Oke. Satu lagi, nilai kebajikannya JSIT atau Sekolah Islam. Kita kan sekolah Islam, harus tahu nilai apa yang ingin diwujudkan oleh sekolah Islam. Apa Us? Terpadu. Loh, nilai itu sifat-sifat positif. Oh, jangan. Ustazah senior ini Ustazah Marmi, Ustazah Sri, Ustazah Kas, Ustazah Ani. Apa? Yang muda-muda mungkin belum tahu. Nilai apa yang ingin diwujudkan oleh JSIT atau Sekolah Islam Terpadu? Ada loh, ditempel di mana-mana. Ditempel di kelas, ditempel di kantor. Pernah baca enggak? Apa Ustazah? Judulnya apa itu? Bukan 10. Oke, jadi apa Us? Ustazah yang muda-muda tahu nggak 13 quality assurance? Tahu? Apa itu? Jaminan kualitas JSIT. Oke, nanti akan kita bahas ya, karena ini nilai-nilai yang kita wujudkan
wujudkan. Ini adalah impian kita ke depan, mau mewujudkan nilai-nilai ini. Jadi saya ingin membahasnya lebih panjang. Cukup waktunya. Oke, waktunya nggak cukup. Nanti kita bahas di lain waktu. Jadi nilai-nilai ini yang ingin kita wujudkan, yang menjadi salah satu impiannya sekolah kita ke depan. Oke. Ya, sebenarnya ada tugasnya ini. Terus lanjut terus. Oke, lanjutkan. Oke. Kita kembali lagi ya. Disiplin diri adalah sifat disiplin dari dalam diri, kesadaran atau motivasi intrinsik untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan nilai-nilai yang ingin kita tuju, gitu ya. Dimulai dari kesadaran diri, kemudian melakukan tindakan untuk tujuan yang ingin kita capai. Nah, contohnya adalah, kita berpikir dari bagian akhir. Kita balik ya. Nilai kebajikan yang dituju akan menimbulkan tindakan apa? Kalau anak itu termotivasi, maka dia disebut sebagai disiplin. Oke, saya kasih contoh di pramuka. Salah satu nilai pramuka adalah cinta alam. Ya, nilai kebajikannya cinta alam. Nah, tindakannya apa untuk mencapai cinta alam? Merawat tanaman, membuang sampah. Oke, nah salah satu contoh lagi adalah ketika kita adakan acara kemah. Kemah itu kan juga sebagai salah satu bentuk cinta alam. Kalau cinta alam, kemahnya tidurnya di mana? Di alam. Di mana itu berarti? Di tenda, gitu ya. Oke. Jadi, nah tidurnya di tenda beralaskan tanah, beratapkan langit. Keren gitu. Oke. Bagus ya, gitu ya. Nilainya cinta alam, tindakannya kemah, beralaskan tanah, beratapkan langit. Nah, tapi dalam kenyataannya, apakah semua anak itu mau seperti itu? Ada yang tidak mau tidur di tenda? Ada yang pengennya pulang tidur di kasur di rumah? Ada. Berarti anak itu belum memiliki motivasi yang kuat untuk cinta alam. Apakah dia disebut sebagai anak yang tidak disiplin? Disiplin kan? Belum, kesadarannya belum tumbuh, gitu ya. Yang kedua juga sama cinta Quran. Nilainya cinta Quran, tindakannya belajar. Setiap hari ada target hafalannya, gitu ya. Apakah semuanya mulus? Tindakannya bisa menghasilkan target? Tidak, gitu ya. Berarti apakah dia tidak disiplin? Padahal lo ngaji lo bendino, cuma targetnya nggak sama. Disiplin nggak? Disiplin, tapi belum tahu. Motivasinya mungkin belum seperti yang lainnya. Oke, ya. Jadi ketika tindakan-tindakan tadi itu tidak semuanya berjalan dengan baik, pasti ada yang seperti itu tadi ya, hafalannya belum lancar, tidak mau tidur di tenda. Berarti kan ada terjadi gangguan atau hambatan ketika melakukan tindakan. Nah, apa yang kita lakukan untuk menghadapi gangguan itu? Diapakan anak yang hafalnya nggak cepet-cepet ini? Apakah dihukum, suruh ngapalkan berkali-kali biar besok udah hafal? Atau dikasih uang? Nanti kalau kamu hafal 2 ayat besok saya kasih uang 10.000. Apakah begitu? Lah, terus siapakan? Belajar lagi. Oke, jadi untuk menghadapi hambatan atau gangguan yang terjadi ketika tindakan kita belum sesuai dengan nilai yang diinginkan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Nanti akan disampaikan oleh Ustazah Juli selaku bagian kesiswaan. Ini biasanya ngurusi anak-anak yang bermasalah dengan hambatan-hambatan. Oke, jadi bagaimana caranya? Nanti kan dilanjutkan oleh Ustazah Juli. Beri tepuk tangan yang paling